Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Retno Sawitri, mahasiswi PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A28, NIM 22811311352. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua ibadah penting dalam Islam, yaitu puasa dan zakat. Keduanya memiliki tujuan besar dalam membentuk kepribadian seorang muslim, baik dari segi spiritual, sosial, maupun moral. Puasa adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam, di mana umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan berbagai hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tujuan utama puasa dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa puasa adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan puasa bagi orang yang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Dalam menjalankan puasa, terdapat beberapa hal yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang pertama adalah niat yang dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Selain itu, umat muslim dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, mengikuti kegiatan tadarus di masjid, dan melakukan iktikaf, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sedekah juga menjadi amalan penting karena menguatkan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Di samping itu juga sholat tarawih baik dilaksanakan sendiri di rumah maupun secara berjamaah di masjid. Namun, terdapat pula hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum secara sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui jalan yang membatalkan. Kehilangan akal baik disengaja maupun tidak juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat luas. Secara spiritual, puasa meningkatkan ketakwaan, mengajarkan pengendalian diri, dan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Ibadah ini juga menjadi pembersih jiwa, menumbuhkan sifat sabar, syukur, serta menekan sifat-sifat buruk seperti marah, iri, dan dengki. Dari sisi sosial, puasa menumbuhkan empati kepada sesama. Dengan merasakan lapar dan dahaga, seorang muslim akan lebih mudah memahami penderitaan orang lain sehingga terdorong untuk berbagi dan bersedekah. Bahkan secara kesehatan, puasa dapat membantu tubuh melakukan detoksifikasi alami dan memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Pada akhirnya, puasa adalah momen refleksi diri. Ia memberi kesempatan bagi setiap muslim untuk merenungkan perjalanan hidup, memperbaiki kesalahan, dan bertekad menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah membahas puasa, kita beralih pada ibadah yang penting lainnya, yaitu zakat. Zakat adalah pengeluaran sebagian harta yang dimiliki untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ibadah zakat ini bertujuan membersihkan jiwa dan harta serta menjadi bentuk kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat terdiri dari dua jenis utama, yaitu zakat fitrah yang wajib ditunaikan menjelang Idul Fitri dan zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan pada harta tertentu seperti uang, emas, hasil pertanian, dan harta perdagangan.
Perintah zakat ditegaskan dalam berbagai ayat dan hadis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menjelaskan bahwa kebajikan salah satunya diwujudkan dengan memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan mereka yang membutuhkan. Sedangkan dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan 8 golongan menerima zakat, dan inilah dasar hukum distribusi zakat dalam Islam. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa zakat adalah salah satu dari 5 pilar Islam, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah tentang rukun Islam. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Yang pertama yaitu nisab, adalah batas minimum harta yang diwajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah haul, yaitu jangka waktu 1 tahun kepemilikan harta sebelum dikenai zakat kecuali zakat fitrah. Sedangkan penerima zakat adalah terdiri dari 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Hikmah zakat sangatlah besar. Ia membersihkan harta dari sifat kikir, mengurangi kesenjangan sosial, mengembangkan rasa empati, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Zakat juga berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Hikmah zakat sangatlah besar. Ia membersihkan harta dari sifat kikir, mengurangi kesenjangan sosial, mengembangkan rasa empati, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Zakat juga berperan penting dalam membangun kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan memahami makna, ketentuan, dan hikmah puasa serta zakat, kita diharapkan dapat menjalankan kedua ibadah ini dengan lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih optimal. Keduanya bukan sekedar kewajiban, tetapi sarana untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa, peduli, dan bermanfaat bagi sesama. Demikian pembahasan tentang puasa dan zakat, semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.